Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa selama ini Allah yang melayani manusia. Di dalam duduknya, itulah tanda bukti Allah yang mendudukkan manusia. Ketika kita berdiri, itulah tanda bukti bahwa Allah lah yang menguasakan manusia untuk berdiri, untuk sholat. Maka sehingga yang dididikkan oleh Allah kepada para nabi, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Di dalam hati kita itu siapa yang jadi Tuhan. Maka disitulah niatnya. Bila yang jadi Tuhan, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang nyata, bila yang berkuasa di dalam dadaku hanya Abdul Halimnya, berarti niatnya salah. Kenapa? Karena tak sepantasnya Abdul Halim ini bisa berniat. Tak sepantasnya lah Abdul Halim ini punya kuasa di dalam niat itu sendiri. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Abdul Halim pasti tersesat kepada Abdul Halimnya. Akan tetapi bila hanya Allah yang memerankan manusianya, maka tak akan pernah tersesat lagi. Kenapa? Karena zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah di dalam diri manusia sudah kembali kepada sang pencipta itu sendiri. Maka tak akan pernah salah. Dan yang ada hanya jais, kebebasan Allah. Yakni enjoy saja. Ikuti saja kodrat atau takdir kodok dan kodarnya Allah dengan kedamaian hati, dengan kebahagiaan hati, dengan rela dan ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighanimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat-sahabatku yang mengikuti live di bawah, saya ucapkan salam hormatku, salam ta'zimku, dan ku jawab waalaikumsalam atas salam-salam yang sudah Anda sampaikan kepada saya. Semoga kita semua selalu dilayani Allah. Dilayani Allah. Dengan kita merasa dilayani Allah, maka kita pasti akan sampai kepada lillah. Kenapa? Karena tanpa Allah kita takkan pernah ada. Karena tanpa Allah kita takkan pernah terwujud. Dan karena tanpa Allah kita takkan pernah bisa berpanggung sandiwara di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi para sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau yang mau menambahkan atau yang mau naik menemani saya di sini. Silakan. Temanya Allah pelayan setiaku. Sejak dari tanah Allah melayani aku.
memakani aku, meminumi aku, menjagaku, memeliharaku. Sampai kapan Allah melayaniku? Sampai saat ini juga. Sampai kita kembali ke tanah lagi. Maknanya di dunia ini bukan panggung sandiwaranya makhluk, akan tetapi panggung sandiwaranya Sang Pencipta. Mu Yahya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau naik, ajukan permohonan untuk naik. Jadi memang kalau pelajaran kajian dari atas, maka araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidupku dengan Tuhanku. Aku mengenal ragaku dengan Tuhanku. Aku mengenal apapun yang ku perbuat dengan Tuhanku. Jadi hati kita mudah kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi hati kita tidak terlepas, hati kita tidak akan tersesat dari Allah bila kajiannya dari Allah, bila kajiannya dari atas. Tapi kalau kajiannya dari bawah, kajiannya dari hawa nafsu manusianya, pasti banyak lepasnya, bahkan tambah jauh dari jalan pulang itu sendiri. Kenapa? Karena manusia tambah semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalnya, maka bertambah berhalusinasi. Kang Hardi, izin bertanya, silahkan Kang Mas. Kang Halik, ya siapa yang mau bertanya, silahkan. Atau lebih baik naik ke atas, enaklah kita bermudzakarah, tanya jawab. Bu Yahya, maaf saya mau tanya, kenapa Fir'aun mengaku Tuhan dilaknat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, mengapa Fir'aun mengaku Tuhan dan dilaknat oleh Allah? Begini, jadi Fir'aun, Nabi Musa, jadi kebaikan dan keburukan yang kita selama ini diceritakan atau didongeng-dongengkan, itu hanya sebuah simbol, itu hanya sebuah dongeng-dongeng untuk konsumsi hawa nafsu. Agar apa? Agar hawa nafsu ini tidak berkuasa atas diri manusia. Maknanya semua yang ada di kitab suci, apapun kitab sucinya, semua hanya dongeng. Bila kita hanya membaca di luar diri, bila hawa nafsu yang membaca. Akan tetapi semua kitab suci itu kenyataan dan bukan dongeng bila kita membaca ayat diri kita sendiri. Bila kita ketemu dengan Al-Qadim, Al-Quran Qadim, maknanya janganlah Fir'aun. Diri kita selama ini loh jadi Fir'aun tapi tidak disadari. Diri kita ini loh selama ini menjadi sang pencipta tapi tidak disadari. Duduk seolah-olah ciptaan kita, bicara seolah-olah ciptaan kita, hapian seolah-olah ciptaan kita, tiktokan seolah-olah kita yang bisa tiktokan. Itu kan sama dengan Fir'aun, bahkan lebih berat lagi daripada Fir'aun. Kenapa? Hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Jadi lambang Fir'aun, jadi lambang Musa. Para nabi dan para rasul sudah ada di dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya manusia memahami, dibawa masuk, dibuat pelajaran untuk dirinya masing-masing. Jangan hanya buat cerita-cerita dongeng saja, tidak ada manfaatnya. Bila ayat-ayat suci itu tidak dibawa ke dalam qalbun mu'minina baitullah.
Bila sudah hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, maka semuanya jadi hak. Tak ada alam gaib lagi, yang ada hanyalah alam kenyataan Tuhan itu sendiri. Nah, itulah bukti bahwa kita sendiri pun juga selama ini jadi Fir'aun. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa, hanya Fir'aun yang bisa apa-apa. Selama ini kan begitu. Kita selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa wujudku ini Allah. Tidak rela kan? Kita tidak rela kan kalau wujudku ini Allah. Kenapa? Murtad. Takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Wong sudah kafir kok takut kafir. Kenapa? Karena kita dipegang atau karena kita dijerat oleh pemahaman hawa nafsu. Jangan kau akui, aku yang ada di dirimu itu adalah Allah. Nanti kamu murtad. Murtad dari siapa? Murtad dari setan. Murtad dari iblis. Iblis dan setan takut kita tidak kumpul lagi dengan mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita murtad kepada iblis dan setan, bila kita sudah ketemu dengan aku iki uripe Allah, baru kita terlepas dari godaan setan, iblis, dajjal, ya'juj wa ma'juj, dan kita terbebas dari godaan-godaan dunia yang menyesatkan hati manusia. Bila manusia sudah mengakui, mengimani aku iki uripe Allah. Tapi bila manusia tidak mau mengakui bahwa aku iki uripe Allah, berarti manusia sudah ingkar, balelo, merampas uripe Allah, merampas ragane Allah, jadi raga, jadi hidup manusianya. Ya akhirnya hadapilah adabku, kata Allah. Wong bukan milikmu, kau aku sebagai milikmu, ya tinggallah di dalam anar. Kumpul iblis dan setan diadab, disiksa terus abadan abada hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Ketika datang Baiatul Akbar, yaitu ketika dipaksa untuk kembali kepada Allah, itulah syakaratul maut. Jadi selama hidupnya manusia ya disiksa terus. Kenapa? Jadi Fir'aun. Jadi Tuhan terus. Jadi Tuhan di dalam sholatnya. Jadi Tuhan di dalam agamanya. Merasa agamanya yang paling benar. Merasa imannya yang paling benar. Merasa ma'rifatnya yang paling benar. Merasa hakikatnya yang paling benar. Merasa torekohnya yang paling benar. Merasa syariatnya yang paling benar. Itulah siksa. Selagi kita merasa benar, yaitu siksa. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan yang berkuasa atas syariat. Karena kita tidak mengenal Tuhan yang berkuasa atas toriko. Karena kita selama ini tak mengenal Tuhan yang berkuasa atas hakikat dan makrifat manusianya. Namun bila manusianya sudah dilayani oleh Allah, pelayan setianya sejak dari surga, ketika Adam dan Hawa masih di surga sampai kembali ke surga lagi, maka manusia ketika sudah meninggal dunia akan tahu, ternyata selama ini hidup dan badan inilah dohir batinnya Allah sendiri. Bila manusianya sudah tak bisa ngaku-ngaku lagi keberadaan, kewujudan diri manusianya di hatinya. Begitu jawabannya, Kang Mas. Jadi Fir'aun bukan Fir'aun yang dulu. Itu kan Fir'aun hanya simbol. Kenapa Fir'aun simbol? Kenapa Fir'aun sanepan? Di situ kita diutus mengambil hikmah dari Fir'aun itu. Agar kita ketemu dengan Fir'aun yang nyata. Bukan Fir'aun yang hanya dongeng saja. Kalau kita membahas Fir'aun yang dulu kan dongeng. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan langsung Fir'aun itu.
Tapi kalau kita membaca surat Al-Qadim di dalam dada kita, ternyata Fir'aunnya nyata. Ada barangnya selama ini bersamaku. Kenapa? Karena akulah Fir'aun itu yang selama ini mensekutukan Tuhan dengan Tuhanku. Assalamualaikum hamba TikTok. Waalaikumsalam. TikTok, Facebook, YouTube, kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak berlaku. Jadi manusia tak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang TikTokan ya Allah, yang YouTubean ya Allah, yang menyaksikan dan yang disaksikan ya Allah. Kalau kita gaji dari atas, simple, enak, tidak salah paham. Tapi kalau kita gaji dari bawah, dari hawa nafsu merasa benar sendiri dari yang lainnya. Begitu sahabatku. Raden Set, Assalamualaikum, alhamdulillah, bagus Pak, teruskan, alhamdulillahirabbil alamin. Bila dikaji Allah dari atas, bila kita di dalam hati kita pulang ke akhirat, bila hati kita pulang ke langit, bila hati kita pulang kepada Allah, ibarat kita hanya sebagai wayangnya Allah, sebagai pakaian Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Terus itulah yang dimaksud surga itu. Enjoy saja. Wong sudah di dalam surga, wong sudah di dalam pemeliharaan Allah, wong sudah di dalam pelayanan Allah, wong sudah di dalam penjagaan, di dalam kecukupan Allah. Ya itulah surga, tempatnya santai, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya. Silakan Kang Mas, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Di sini kita bermudzakarah bareng. Satu pertanyaan itu akan membawa hikmah yang terbesar bagi saya khususnya dan bagi sahabat-sahabat yang mengikuti live ini. Jadi satu pertanyaan bisa menjadikan ilham, bisa menjadikan wawasan bagi kita semua. Silakan Kang Mas. Alhamdulillah. Jadi hakikat ma'rifatullah itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya manusia yang terlahir ke dunia ini semua dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena yang ada sucinya Allah. Karena manusianya tidak bisa ngaku-ngaku jadi manusia waktu bayi. Karena manusia tidak bisa ngaku-ngaku hidup ini hidup bayinya. Karena bayi tidak bisa mengaku-ngakui bahwa badan ini badan bayinya. Akhirnya bayinya enjoy saja. Lapar, makan datang. Haus, minum datang. Ya itulah Allah sebagai pelayan setiaku. Bukan aku yang menjadi pelayan Allah. Siapa aku ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Raden saya jika ikut dah dilebur dalam diri maka nambah. Betul sekali Kang Mas. Jangan kita membahas yang di luar sedangkan yang ada pada diri tidak tahu. Betul sekali. Alhamdulillah. Silakan kalau mau ada yang naik. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, selamat pagi. Alhamdulillah, nikmat. Alhamdulillah. Nyata.
Kalau bisa kurang dekat dikit mic-nya Kang Mas agar jelas suaranya. Kiai. Nikmat nyatanya hidup bukan hidupnya diri, tapi nyatanya hidupnya Allah. Alhamdulillah, bila dikaji dari Allah, maka yang tahu Allah araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhan, aku tak bisa mengenal diriku.